Berikutnya adalah apa yang disebut Muslim Market Disruption. Produk kecantikan seperti Martha Tilar, Mustika Ratu, Pond, L'Oreal itu dibunuh. Yang membunuh itu siapa? Yang membunuh itu Wardah. Wardah itu dari zero. Pemain nomor entek, gak ada nomornya, tiba-tiba menjadi nomor 1. Tidak hanya di kosmetik halal, tapi semua kategori kosmetik. Bukan karena Wardah pinter, tapi karena Wardah itu bejo. Karena Wardah itu beruntung. Sekali lagi, enakan jadi wong pinter atau jadi wong bejo? Pertanyaannya, bener, enak jadi orang pinter atau orang beruntung? Pastilah orang beruntung. Kalau orang pinter itu udah mikir, udah bener, tapi masih keliru terus. Tapi kalau wong bejo, orang beruntung itu ngawur-ngawur tapi bener. Itulah Wardah. Dia itu nggak ngapa-ngapain, tiba-tiba omsetnya naik eksponensial. Kenapa? Karena marketnya berubah, industrinya berubah. Karena tiba-tiba kosmetik kita religi semua. Sehingga seluruh aspek kehidupannya termasuk konsumsinya mesti harus sesuai kepada ajaran Nabi, ajaran Quran, hadis. Sampai dandan harus sesuai dengan ajaran Islam. Jadi Wardah itu sukses bukan karena strateginya diubah, tapi karena pasarnya berubah. Pemilik Wardah pun kaget. Loh, aku kok tiba-tiba sukses kayak gini? Orang sebenarnya yang enak itu hidup kayak gitu. Yang kaget karena sukses. Tiba-tiba omsetku naik sendiri. Lah gak diapa-apain kok. Karena memang marketnya berubah. Sekali lagi, Indonesia itu unik. Gak kayak Amerika. Di Amerika itu orang makin maju, makin pinter, makin kaya, makin ateis. Gereja kosong, masjid kosong. Di Indonesia itu enggak. Muslimnya makin kaya, makin pinter, makin religi. Religinya gak sekedar vertikal. Makin banyak doa, sholat. Tapi yang lebih penting aspek horizontalnya. Namanya muamalah, hubungan sama manusia. Itu juga naik. Ini semua diawali sejak kira-kira tahun 2010. Masa itu saya sebut sebagai revolusi peradaban Islam di Indonesia. Tiba-tiba itu muncul industri berbasis Islam. Properti syariah, emas, umroh, kemudian bank syariah, makanan halal. Dalam strategi tahun 2030 ada 11 industri muslim yang racing luar biasa. Nanti akan kita bahas satu persatu. Kita lanjut. Karena apa itu semua naiknya? Karena tiba-tiba muslim kita religi. Tidak hanya vertikal tapi horizontal. Yang horizontal salah satunya adalah anti riba. Itu adalah yang mengajari kita untuk menjaga aset kita tidak terlibat dengan bunga bank. Aset tidak boleh ada unsur riba. Islam mengatur cara kita selain tidak menggunakan bunga berbunga tadi, juga dalam hal masalah berpakaian. Maka muncul yang namanya industri hijab. Maka saya prediksi BCA Syariah akan lebih unggul nantinya dari BCA yang konvensional. Mandiri Syariah akan menelan Mandiri ketika konsumen kita dalam dan makin dalam keislamannya. Di era Muslim market, consumption is ibadah. Anda pakai hijab itu konsumsi kan? Iya, konsumsi. Tapi kemudian muncul spiritual benefit atau spiritual value. Jadi berhijab itu bukan hanya konsumsi tapi juga ibadah. Di Amerika dan Eropa gak ada yang namanya spiritual benefit. Gak ada belanja karena agama. Tapi di Indonesia konsumen akan membeli Wardah karena ada jaminan itu halal. Maka kemudian terjadilah migrasi dari Mustika Ratu, migrasi ke Wardah. Begitu juga halnya makanan halal akan naik kebutuhannya. Dan terakhir, tidak ketinggalan yaitu pendapatannya atau income-nya mau halal. Hal itu membuat dunia pinjaman berbasis bunga akan turun, bahkan mungkin akan hilang. Akan ada bisnis model baru yaitu pembiayaan bagi hasil yang akan naik tajam kebutuhannya. Karena bagi hasil itu bebas riba. Peristiwa income-nya mau halal ini akan membuat banyak model bisnis baru dan akan menelan atau menumbangkan banyak bisnis berbasis pinjaman bunga.